Tebar senyum dan salam agar persaudaraan tetap utuh. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati segenap panitia penyelenggara lomba serta generasi Indonesia yang saya banggakan. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama menyukseskan acara ini walau dalam kondisi pandemi. Tak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak penyelenggara yang telah menyelenggarakan acara ini sehingga kita semua dapat ikut berkontribusi dalam mewujudkan gerakan nasional revolusi mental. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Lydia Febrianti, saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang Angkatan 2020. Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun, perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Itulah salah satu kutipan dari Founding Fathers Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Keadaan yang telah disebutnya berpuluh-puluh tahun lalu justru sekarang sedang kita rasakan di negeri ini, yaitu berjuang melawan bangsa sendiri. Indonesia merupakan negara berkembang yang terus berkembang dan masih dalam kondisi berkembang, di mana semua rakyat yang menginginkan Indonesia menjadi negara yang maju, namun corak berpikir dan bertindak mereka masih bertolak belakang dengan semangat kemajuan. Oleh karena itu, diperlukan suatu perubahan cara berpikir dan bertindak yang berpegang pada tujuan memajukan Indonesia. Salah satu cara untuk mewujudkannya ialah dengan merevolusi mental bangsanya. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Tegakkan Revolusi Mental, Capai Kesatuan. Hadirin yang saya hormati, sadarkah kalian setelah beberapa tahun negeri ini bebas dari penjajahan, semangat dan jiwa revolusioner para pemimpin dan rakyat justru malah mulai menurun? Sehingga timbullah pertanyaan, sebenarnya mengapa semangat revolusi kita tidak lagi sama dengan saat kita dijajah dulu? Padahal kita sudah tidak perlu lagi mengangkat senjata untuk berperang, bahkan bersimbah darah untuk menjunjung tinggi persatuan tanah air. Ketahuilah, negara ini belum merdeka. Negara ini masih dipenuhi oleh pemikiran-pemikiran yang menghambat negara Indonesia untuk berkembang menjadi negara maju. Negara ini masih dipenuhi oleh perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan karakter bangsa. Negara ini semakin hari semakin kehilangan jati dirinya. Ini dibuktikan dengan maraknya kasus intoleransi inter dan antar agama, diskriminasi kaum minoritas dan marginal, buruknya hakikat demokrasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada tahun 2015, Bapak Presiden kita Joko Widodo mencoba menghidupkan kembali gagasan dari Bapak Proklamator kita, Insinyur Soekarno, yaitu gagasan mengenai revolusi mental. Lantas, apa itu revolusi mental? Revolusi mental pada dasarnya adalah meninggalkan segala sesuatu yang buruk bagi negara menuju perubahan cara berpikir, perilaku, cara pandang, serta cara kerja untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan makmur. Telah banyak pelaksanaan gerakan revolusi mental di masyarakat, salah satunya yaitu melalui gerakan Indonesia Bersatu. Adapun beberapa poin dari tujuan gerakan Indonesia Bersatu, yaitu pertama, meningkatkan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi di masyarakat. Berbicara tentang demokrasi, pembahasan yang paling dekat dengan kita sekarang adalah pilkada yang akan diselenggarakan serentak di wilayah Indonesia beberapa hari lagi. Namun, di sekeliling kita masih saja banyak orang yang memandang bahwa satu suara mereka tidak akan berpengaruh untuk mereka. Pemikiran inilah yang mendasari maraknya serangan fajar, menurunnya partisipasi pemilu atau pilkada, dan masalah-masalah lain yang tidak mencerminkan perwujudan negara demokrasi lainnya. Peneliti senior Sindikasi Demokrasi dan Pemilu Dian Permata menyebutkan bahwa dari 440 responden, sebanyak 60% responden mengaku bersedia jika hak pilihnya dibeli oleh peserta pilkada dengan nominal tertentu. Data ini diolah oleh Institut Riset Indonesia sebelum masa pandemi COVID-19 medio Januari sampai Maret 2020. Ini menunjukkan bahwa cara berpikir rakyat masih saja kuno dan tidak menjunjung tinggi integritas. Padahal ini tentang integritas diri dan integritas bangsa, yaitu kejujuran dan tanggung jawab kita sebagai rakyat dari negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan berlandaskan pada Pancasila.
Dari sila pertama saja kita seharusnya sudah sadar bahwa apapun yang kita lakukan itu akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Pemikiran inilah yang seharusnya kita tanamkan ke dalam diri masyarakat, khususnya kita mahasiswa sebagai agen pelopor perubahan Indonesia. Tujuan kedua yaitu meningkatkan kehidupan yang harmonis di masyarakat tanpa adanya intoleransi inter dan antar agama serta diskriminasi kaum minoritas dan marginal. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara kepulauan yang dianugerahi kekayaan alam dan keberagaman masyarakat seperti suku, ras, agama, dan budaya. Yang mana perbedaan ini seharusnya kita pandang sebagai kekuatan untuk diri kita agar lebih memupuk semangat persatuan, bukan hanya sekedar pengetahuan, namun untuk kita terapkan. Namun yang terjadi saat ini adalah banyak ditemukannya konflik-konflik berbasis perbedaan agama dan budaya, maraknya ujaran kebencian terhadap kaum minoritas, serta munculnya ideologi intoleran dan kejahatan terorisme. Lihatlah yang terjadi sekarang. Banyak kasus pelarangan ibadah yang terjadi di berbagai daerah beberapa bulan yang lalu, dan yang baru saja terjadi yaitu kasus terorisme di Sigi yang memakan banyak korban jiwa. Hal ini terjadi pasti karena adanya cara berpikir yang salah dan tentunya melanggar nilai-nilai Pancasila dan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, mari kita tegakkan toleransi terhadap siapapun itu untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu dan makmur di antara segudang perbedaan. Dan tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan inisiatif dan peran masyarakat dalam pembangunan Indonesia serta memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Etos kerja merupakan modal utama dalam pembangunan masyarakat. Keberhasilan suatu bangsa menjadi bangsa yang besar dan maju tidak cukup bermodalkan pada kekayaan alamnya, tapi tergantung pada pola kerja bangsa tersebut yang didasari oleh keyakinan yang kuat untuk berhasil. Selain itu, kita juga harus memperkuat jati diri bangsa kita sebagai negara yang dikenal dengan gotong royong dan semangat kekeluargaan dalam memutuskan suatu perkara. Walaupun kita tengah digandrungi oleh arus globalisasi yang semakin pesat, namun kita tetap tidak boleh menjadi individualisme yang meninggalkan nilai-nilai karakter bangsa. Hadirin yang saya banggakan, sadarilah ini saatnya kita membangkitkan revolusi mental. Dengan adanya gerakan revolusi mental, Indonesia pasti dapat berubah menjadi lebih baik lagi. Negara ini membutuhkan kita untuk maju. Negara ini membutuhkan kita untuk bersatu. Mari refleksi diri. Pikirkan apa yang telah kamu berikan kepada negeri ini dan apa yang harus kamu lakukan untuk negeri ini. Mulailah revolusi mental dari diri sendiri, lalu teruskan ke keluarga hingga ke lingkungan agar tercapai cita-cita negeri ini. Hadirin yang saya sayangi, dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa negara Indonesia harus bersatu dalam gerakan nasional revolusi mental untuk menjadi manusia yang baru dan untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan makmur. Diharapkan untuk saya, Anda, dan kita semua agar bisa membangkitkan kembali semangat revolusi. Hidup gerakan nasional revolusi mental, Indonesia bersatu, Indonesia maju. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ada kemudi dalam semak, lari terbang melihat babat. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.